Pernahkah kamu membayangkan jika data perumahan masih dikelola secara manual? Setelah mengetahui latar belakang pengembangan sistem, muncul beberapa pertanyaan yang menjadi dasar dalam perancangan aplikasi ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai konsep pemrograman berorientasi objek diterapkan dalam proses pengembangan aplikasi. Berikut adalah implementasi materi yang digunakan. Yang pertama ada kelas dan objek. Kelas berfungsi sebagai rancangan atau cetak biru, sedangkan objek merupakan bentuk nyata dari kelas tersebut. Pada aplikasi ini terdapat 3 kelas utama, yaitu property, user, dan transaksi. Ketiga kelas tersebut digunakan untuk mengelola data yang ada dalam sistem, sehingga program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan lebih mudah dikembangkan. Yang kedua yaitu input dan output. Dalam aplikasi ini, pengguna berinteraksi melalui mekanisme input dan output. Data dapat dimasukkan melalui form yang tersedia, kemudian sistem akan mengolah data tersebut dan menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel maupun notifikasi. Dengan memanfaatkan Java GUI atau Swing, aplikasi menjadi lebih interaktif dan lebih nyaman digunakan dibandingkan aplikasi berbasis konsol. Terkait poin implementasi Java GUI atau Swing, kelompok kami mengambil inisiatif untuk melakukan scale up atau peningkatan teknologi. Alih-alih menggunakan Java Swing yang sifatnya desktop atau offline, hanya bisa dibuka di satu laptop, kami memutuskan untuk mengupgrade antarmuka GUI aplikasi kami menggunakan teknologi web modern seperti HTML, CSS, dan JavaScript yang dihubungkan dengan Java Spring Boot sebagai back-end-nya. Alasan kami melakukan ini adalah untuk menyesuaikan dengan standar industri atau enterprise saat ini. Sistem manajemen perumahan menuntut aksesibilitas tinggi di mana admin, agen, maupun pelanggan harus bisa mengakses data secara terpusat dari perangkat mana saja melalui browser, tanpa perlu menginstal aplikasi Java di setiap komputer. Jadi, meskipun kami tidak menggunakan komponen seperti JFrame atau JButton, kami tetap mengimplementasikan logika antarmuka pengguna GUI yang jauh lebih kompleks dan interaktif, yang berperan penuh sebagai komponen view dalam arsitektur MVC kami. Yang kelima yaitu sorting. Selain fitur pencarian, aplikasi juga menyediakan fitur sorting atau pengurutan data. Fitur ini digunakan untuk mengurutkan data properti berdasarkan harga, baik dari yang terendah maupun tertinggi. Dengan demikian, pengguna dapat membandingkan data properti dengan lebih mudah sesuai kebutuhan. Yang keenam yaitu inheritance. Inheritance atau pewarisan digunakan agar sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lainnya. Pada aplikasi ini, kelas rumah merupakan turunan dari kelas properti. Penerapan inheritance membantu mengurangi penulisan kode yang berulang sehingga program menjadi lebih rapi dan efisien. Selanjutnya yaitu polimorfisme. Polimorfisme memungkinkan satu metode digunakan oleh beberapa objek dengan hasil yang berbeda. Konsep ini membuat program menjadi lebih fleksibel karena satu fungsi dapat menyesuaikan perilakunya sesuai objek yang digunakan. Dengan begitu, pengembangan program dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu encapsulation atau biasanya disebut enkapsulasi. Konsep ini digunakan untuk menjaga keamanan data dengan membatasi akses langsung ke atribut dalam kelas. Akses data dilakukan melalui metode getter and setter sehingga data tetap terkontrol dan terhindar dari perubahan yang tidak valid. Setelah membahas konsep-konsep OOP yang diterapkan dalam aplikasi, selanjutnya kami akan menjelaskan perancangan sistem menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya adalah penjelasan arsitektur sistem aplikasi manajemen dan transaksi properti kita. Hari ini kita akan membedah bagaimana sistem ini bekerja. Yang pertama, mari kita lihat interaksi pengguna melalui use case diagram. Nah, di sini kita memiliki dua aktor utama. Yang pertama adalah user dan pengguna umum.
Alurnya dimulai dari registrasi pengguna yang otomatis menginclude proses simpan data pengguna. Setelah terdaftar, user melakukan login yang wajib melewati validasi pengguna terlebih dahulu. Setelah masuk ke sistem, user bisa menjelajahi aplikasi dengan lihat katalog properti serta menggunakan fitur pencarian dan fitur properti. Ketika mereka menemukan properti yang cocok, mereka dapat melakukan beli properti yang memicu proses transaksi. Dan yang terakhir, user juga bisa memantau aktivitas mereka lewat fitur lihat riwayat transaksi. Nah, sekarang mari kita beralih ke aktor kedua, yaitu admin. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola ekosistem aplikasi. Sama seperti user, admin harus login dan melewati validasi pengguna. Tugas utama admin meliputi kelola properti atau CRUD untuk menambah atau mengubah data yang otomatis menginclude simpan data properti. Dilanjutkan dengan upload foto properti. Selain properti, admin juga melakukan kelola user atau agen untuk menjaga kualitas akun di aplikasi. Admin dapat melihat seluruh aktivitas pasar melalui lihat riwayat transaksi yang menginclude fungsi ambil data transaksi. Sebagai pelengkap pengambilan keputusan, admin disediakan fitur laporan dan statistik penjualan untuk menggenerate laporan secara otomatis. Nah, bagaimana fitur-fitur tadi disimpan dan diproses secara struktural? Mari kita bedah di kelas diagramnya. Sistem ini ditopang oleh 3 kelas inti. Pertama, kelas user yang menyimpan data, kredensial, dan peran atau role seperti admin atau agen. Yang kedua, ada kelas properti yang menampung detail aset seperti kode, harga, lokasi, kategori, hingga status apakah properti tersebut sudah terjual atau belum. Yang ketiga adalah kelas transaksi. Perhatikan garis-garis tebal di antara properti dan transaksi. Ini menunjukkan hubungan asosiasi one-to-one atau satu ke satu, yang berarti satu properti yang terdaftar berhubungan langsung dengan satu data transaksi spesifik. Untuk menjembatani data input dari halaman antarmuka atau UI ke dalam database, sistem kita menggunakan DTO atau Data Transfer Object yang digambarkan dengan relasi dependensi panah putus-putus. Saat pengguna ingin masuk ke aplikasi, fungsi login akan menggunakan login DTO yang berisi username dan password untuk memeriksa data di kelas user. Ketika proses pembelian terjadi, pembeli DTO akan membawa data nama, alamat, dan metode pembayaran untuk memproses data pada objek properti. Dan terakhir, saat admin ingin menambah atau memperbarui listing properti baru, DTO digunakan untuk membawa data baru, termasuk file foto bertipe multi-part file, yang nantinya akan dieksekusi melalui sistem transaksi dan properti. Selanjutnya adalah activity diagram, yang menggambarkan langkah demi langkah proses pembelian properti. Proses ini melibatkan 2 sisi, yaitu pengguna di sebelah kiri dan sistem di sebelah kanan. Alur dimulai dari titik hitam mulai. Pertama, pengguna akan pilih properti yang ingin dibeli. Sistem langsung merespon dengan tampilkan detail properti. Jika pengguna tertarik, mereka akan input data pembeli seperti nama, alamat, nomor, dan metode pembayaran. Data ini dikirim ke sisi kanan di mana sistem akan menerima data pembelian dan langsung melakukan cek ketersediaan properti. Disinilah terjadi percabangan penting. Sistem akan memeriksa apakah properti tersebut masih tersedia. Jika tidak, sistem akan tampilkan pesan properti tidak tersedia, dan pengguna akan diarahkan kembali ke menu pilihan properti lain. Namun jika iya, sistem akan melanjutkan ke 3 tahap otomatis. Pertama, simpan data transaksi ke database. Kedua, update status properti menjadi terjual agar tidak bisa dibeli orang lain. Dan ketiga, tampilkan pesan pembelian berhasil. Alur berakhir setelah pengguna melihat pesan pembelian berhasil dan mencapai titik selesai. Selanjutnya,
Mari kita intip lebih dalam ke balik layar melalui sequence diagram untuk proses login. Di sini kita bisa melihat interaksi antar komponen berdasarkan urutan waktu. Ada 5 komponen utama di sini: user, login page, auth controller sebagai pengatur, user repository sebagai jembatan data, dan database tempat penyimpanan. Mari kita ikuti nomor urutannya. Yang pertama ada user, buka halaman login. Kedua, login page, merespon dengan tampilkan from login. Yang ketiga, user melakukan input username dan password. Yang keempat, from tersebut melakukan submit login ke auth controller. Yang kelima, auth controller meminta user repository untuk find by username. Yang keenam dan ketujuh, user repository melakukan query data user ke database dan database mengembalikan data tersebut atau return data user. Yang terakhir, data user diteruskan kembali ke auth controller. Perhatikan kotak besar bertuliskan alt atau alternatif di bagian bawah. Ini adalah logika pengecekan password oleh auth controller. Kondisi pertama, jika password valid, auth controller mengirim pesan login berhasil ke login page, lalu sistem akan tampilkan dashboard kepada user. Kondisi kedua, jika password invalid, auth controller meminta pesan login gagal, dan login page akan tampilkan pesan gagal kepada user. Selanjutnya, desain pattern FVC. Selain menerapkan konsep OOP, aplikasi ini juga menggunakan pola desain FVC atau model view controller agar struktur program lebih rapi dan terorganisir. Pada aplikasi ini, bagian model terdiri dari kelas properti, user, dan transaksi yang bertugas mengelola data. Bagian controller menangani proses dan logika program seperti property controller, auth controller, dan user controller. Sedangkan pada bagian view berfungsi untuk menampilkan antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Dengan menerapkan FVC, data, tampilan, dan proses dipisahkan sesuai tugasnya masing-masing. Hal ini membuat aplikasi lebih mudah dikelola, diperbaiki, dan dikembangkan di masa yang mendatang. Tahap berikutnya adalah implementasi aplikasi yang telah kami bangun. Saya akan menjelaskan tentang proyek kelompok kami, yaitu manajemen perumahan. Nah, di dalam folder ini berisi file, yaitu dalam folder manajemen perumahan berisi file yaitu MVN, lalu ada src atau main, terus berisi Java perumahan, lalu config, terus ada controller yang berisi auth controller, halaman controller, perusahaan controller, lalu property controller, terus transaksi controller, terus ada user controller. Lanjutnya ke model ada agent omsetnya, login, lalu pembeli, terus ada perusahaan, terus ada properti, lalu ada properti baru, terus transaksi, lalu user. Lanjutnya ada repository ada
perusahaan, repository, lalu properti, terus transaksi, lalu user, terus ada juga manajemen perumahan aplikasinya. Nah, lalu ada race course. Dalam race course ada statics, lalu JS. Ini merupakan dashboard. Terus ini indeksnya. Lalu katalog. Lalu laporan. Terus login, terus ada manajemen agen, lalu riwayat transaksi, terus ada setting user, lalu ada setting, terus dashboard menggunakan HTML. Ada indeks HTML, lalu katalog HTML, terus laporan, lalu login, terus ada manajemen agen, ini riwayat transaksi, terus setting user, setting HTML, lalu ada application. Lalu di dalamnya masih ada MMV, terus MVNV, .cmd, ada POM.xml, lalu ada database. Nah, ini merupakan database dari project kelompok kami. Sini Kitty Ground, lalu Redmi MD. Oke guys, jadi di sini aku akan mendemokan aplikasi dari manajemen properti dengan nama Atmaja Property Graha Manchesti. Nah, jadi di awal masuk website kalian akan disuguhkan dengan tampilan dashboard seperti ini. Kemudian kalian bisa melihat layanan apa saja sih di website kami. Kemudian ada keunggulan-keunggulan kenapa kalian harus memilih Atmaja Manchesti. Kemudian ini ada tentang kami, sekilas tentang perusahaan kami. Kemudian ini ada tim kami yang membuat website. Ada Alvin, Kak Naila, Halim, Dea, Syifa, Adan, dan juga Tias. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, ini ada fak atau pertanyaan yang sering diajukan. Ya, langsung saja kita masuk. Ini saya login sebagai user. Nah, ketika masuk nanti akan masuk ke dalam halaman dashboard. Nah, di dashboard ini kita bisa melihat total properti yang tersedia, properti yang terjual lunas, dan juga total omset.
Kemudian di dalam dashboard ini kita juga bisa search, kita ada fitur search berdasarkan nama, kode, atau pembeli. Kita coba, ini kalau misalnya rumah, nanti akan muncul rumah. Kemudian semua status bisa dilihat. Kalau misalnya lunas, bentar. Nah, ini untuk aset-aset yang lunas. Kemudian ini untuk kategori, kita ada 2 kategori, yaitu rumah dan juga apartemen. Jadi kita ada filter berdasarkan lunas dan juga tersedia, kemudian fitur berdasarkan apartemen dan rumah. Nah, di dashboard ini kita bisa mengedit properti yang ada jika kita salah input, dan juga kita bisa menghapus properti yang ada. Kemudian di halaman dashboard ini kita juga bisa menambahkan properti baru. Tinggal diisi aja. Kode properti ini menyesuaikan dengan lokasi. Nah, lokasinya ini ada beberapa, kalian bisa pilih langsung. Misal kota Surabaya nih. Nah, kita isi Surabaya A02. Karena ini apartemen, langsung aja di input harganya. Nah, ini kategorinya ada 2, ada rumah dan juga apartemen. Kemudian pilih agen, ini kayak kita mau pilih namanya. Terus tinggal diisi aja posisi lantai dan juga kamar mandi. Terus kita bisa milih fotonya. Nah, ini kalau misalnya properti berhasil disimpan, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan transaksi. Jadi transaksi pembelian ini dilakukan di dashboard. Contoh, kita tadi sudah menambahkan apartemen Surabaya 02. Ini langsung diisi aja nama lengkapnya. Rizal Mastio, kemudian alamat pembelinya Malang, Jawa Timur. Nomor handphone bisa diisi. Kemudian tanggal transaksi, bikin hari ini. Metode pembayaran kita ada 2, yaitu cash ataupun transfer bank. Nah, gagal, properti ini sudah dijual. Tadi kita kliknya 2 kali, jadi dia bakal muncul gagal kalau misalnya properti udah terjual. Oh, bentar, ini apartemen. Nah, kita lihat apartemen Stanley ini tadi udah lunas ya, dibeli dengan Dimas Tio. Nah, kita bisa melihat detailnya di sini. Kemudian di menu selanjutnya kita bisa melihat riwayat transaksi. Di riwayat transaksi ini kita bisa melihat total transaksi. Yang transfer bank ada 3, cashnya ada 5, dan transaksi bulan ini ada 1. Terus di sini juga ada fitur search. Terus ini ada filter berdasarkan pembayaran, yaitu cash keras ataupun transfer bank. Terus ini kita bisa lihat transaksi-transaksi yang udah terjadi. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu laporan. Nah, di laporan ini kita bisa melihat total properti yang terjual, properti yang tersedia, dan juga total omset. Nah, di sini kita bisa tahu nih aset properti aktifnya. Ini juga ada gambar-gambarnya, beberapa nggak ada gambarnya soalnya database-nya berbeda ya teman-teman. Jadi ini yang ada gambarnya. Sama seperti sebelumnya, di sini ada statusnya yaitu lunas dan tersedia, kategori apartemen dan rumah, kemudian search berdasarkan nama atau pembeli. Kemudian di sini ada grafik penjualan 6 bulan, komposisi properti,
peningkat dan produktivitas agen. Jadi ini kayak yang paling banyak menjual gitu teman-teman. Terus di sini ada rata-rata harga properti sama tingkat konversi penjualan. Kemudian ke menu selanjutnya di sini ada manajemen akun teman-teman. Nah, di manajemen akun ini kita bisa lihat nih ada berapa akun, ada berapa admin dan ada berapa pelanggan dan berapa yang bergabung di bulan ini. Nah, ini ada tim-timnya kami. Kita juga bisa tambah akun di sini, isi username, password, nama lengkap, nomor WhatsApp dan hak akses. Nah, hak akses di sini ada 2, admin dan user. Kemudian kita tambahkan foto profil. Kemudian ada daftar pelanggan atau user. Jadi user nanti tetap memiliki akun masing-masing teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa mengedit nama lengkap, WhatsApp dan juga hak akses ataupun foto profil. Terus kemudian kita juga bisa menghapus akun yang mungkin sudah tidak diperlukan. Nah, masuk ke dalam pengaturan. Di sini isinya adalah informasi tentang profil. Di sini ada foto profil, nama. Terus habis itu di sini juga bisa ganti foto profil dengan klik ini. Kemudian isi nomor WhatsApp. Terus di sini juga ada keamanan. Kalau misalnya teman-teman mau ganti sandi baru, itu langsung aja di sini. Terus isiin sandi yang baru, konfirmasi sandi baru dan perbarui kata sandi. Tim dan agen ini nanti bakalan masuk ke manajemen akun. Di sini teman-teman. Kalau misalnya udah kita udah selesai menambahkan, sudah selesai transaksi di halaman dashboard, kita bisa keluar dari akun ini. Nanti bakalan masuk lagi. Nah, kalau teman-teman belum punya akun, gimana sih ini caranya? Jadi kita inputkan terlebih dahulu. Username sudah. Nah, kalau misalnya username atau email sudah terdaftar, nanti bakalan muncul error handling seperti itu teman-teman. Nah, pendaftaran berhasil, silahkan login. Jadi ketika pendaftaran berhasil, kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, ini kita masuk sebagai user ya teman-teman, bukan admin. Jadi tampilan user tuh nanti bakalnya seperti ini. Kita bisa melihat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pesan, teman-teman bisa langsung hubungi agen via WhatsApp. Nah, ini nanti WhatsApp-nya bakalan kehubung ke nomor yang tersedia. Terus teman-teman bisa konsultasi deh di WhatsApp itu. Nah, selain itu kita menyediakan fitur search berdasarkan nama properti, kemudian kota. Misal kita coba Surabaya. Nah, ini bakalan kerubah. Terus kita juga ada search berdasarkan rentang harga. Terus habis itu di pengaturan kurang lebih hampir sama dengan admin, ada foto profil dan lain-lain. Kemudian di keamanan ini untuk mengubah kata sandi baru. Nah, ketika sudah, user bisa keluar melalui sini. Keluar. Sudah. Kembali ke halaman login lagi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi Java GUI atau Swing-nya. Terkait poin implementasi Java GUI atau Swing, kelompok kami mengambil inisiatif untuk melakukan scale up atau peningkatan teknologi, alih-alih menggunakan Java Swing yang sifatnya desktop atau offline. Kami memutuskan untuk mengupgrade antarmuka GUI aplikasi kami menggunakan teknologi web modern, yaitu menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript yang dihubungkan dengan Java Spring Boot sebagai backend-nya.
Nah, ciri khas dari Java Spring Boot sendiri ialah implementasi RESTful API. Pada Java Spring tradisional, desain tampilan JFrame dan logika database seringkali bercampur dalam satu file yang sama. Di Spring Boot kami menerapkan pemisahan tugas yang sangat ketat, seperti yang terlihat pada kode ini. Backend Java kami hanya bertugas sebagai penyedia data berformat JSON melalui endpoint API. Ia tidak lagi mempedulikan warna tombol atau ukuran font. Tugas visualisasi antarmuka pengguna GUI kami serahkan sepenuhnya kepada komponen Vue yang dibangun menggunakan teknologi web modern. Nah, selanjutnya ciri khas yang kedua ialah yang membedakan dari Java dasar adalah penggunaan dependency injection melalui anotasi auto-wired. Kami tidak perlu lagi membuat objek secara manual menggunakan kata kunci new berulang kali. Spring Boot secara otomatis akan menyuntikkan objek yang dibutuhkan. Nah, sehingga pengguna memori menjadi sangat efisien dan kode kami menjadi sangat modular. Terakhir, jika di Java murni, kami harus menulis query SQL manual yang rawan terhadap serangan injeksi. Ciri khas Spring Boot adalah penggunaan Object Relation Mapping atau ORM melalui anotasi entity dan antarmuka JPA repository. Setiap kelas atau objek Java kami secara otomatis dipetakan menjadi tabel di database MySQL. Nah, fitur ini mewakili level tertinggi dari konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP dalam manipulasi database. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa absennya komponen swing di proyek kami bukanlah sebuah pengurangan fitur, melainkan bentuk implementasi arsitektur MVC berstandar enterprise yang jauh lebih tangguh.